Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Topologi Jaringan. Saya Suci Kemala sebagai pembawa pemateri yang pertama, Nanti Azhara sebagai pembawa pemateri yang kedua, Rijal Afwan sebagai pembawa pemateri yang ketiga, Rivaldi Saputra sebagai pembawa pemateri yang keempat, dan Embalatul Ula sebagai pembawa pemateri yang kelima. Topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan topologi yang merujuk pada susunan fisik atau logis dari koneksi antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi jaringan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada topologi ring atau bisa disebut juga dengan topologi cincin. Topologi ini merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana titik-titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam suatu jaringan. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus ialah jenis topologi pada jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat di mana semua klien server dihubungkan. Yang ketiga ada topologi jala atau disebut juga dengan topologi mesh, adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang di dalam jaringan. Dan yang terakhir ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada satu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat-perangkat lainnya. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki pusat yang berbeda-beda. Topologi hibrid merupakan dua gabungan topologi yang berbeda. Dua gabungan topologi tersebut bisa berupa dari gabungan topologi ring dan star, gabungan bus dan star, atau gabungan dari ring dan bus. Sehingga dari dua gabungan topologi tersebut menghasilkan jaringan baru yang disebut sebagai topologi hibrid. Kelemahan dan kelebihan dari masing-masing jenis topologi. Topologi ring memiliki kelebihan performa tinggi dalam transmisi data, yaitu transfer data melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint. Topologi ring juga memiliki kelemahan rentan terhadap gangguan jika salah satu perangkat atau kabel rusak dan sulit untuk mengelola pada skala besar. Kelebihan topologi bus, kelebihannya adalah memiliki harga yang murah dan mudahnya akses dalam penerapan dalam jumlah skala kecil hingga menengah. Kekurangannya sangat bergantung pada kabel utama, sehingga akan terjadi kinerja yang lemah saat terhubungnya banyak perangkat dalam jaringan. Kelebihan topologi star, kelebihannya adalah mudah dalam mengelola data, sehingga mampu mendeteksi gangguan dengan mudah karena setiap perangkat memiliki satu jaringan yang sama. Kekurangannya sangat bergantung pada pusat. Apabila terjadi gangguan pada kabel pusat, maka setiap jaringan akan terkena imbas dari gangguan tersebut. Kekurangan topologi jala. Untuk kelebihan dari topologi jala, tahan terhadap kegagalan karena setiap perangkat terhubung langsung dengan beberapa perangkat lain. Untuk kelemahan dari topologi jala, biaya tinggi dan kompleksitas manajemen yang meningkat dengan penambahan perangkat. Berikutnya ada topologi tree. Kelebihan struktur hierarkis memfasilitasi manajemen dan pemeliharaan jaringan. Dan untuk kelemahannya ada kerentanan terhadap kegagalan pada tingkat pusat atau root. Jika root gagal, seluruh cabang terpengaruh. Berikutnya ada topologi hybrid. Untuk kelebihan dari topologi hybrid, kombinasi dari kelebihan dari topologi lainnya. Kelemahannya rumit dan memerlukan daya implementasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Yang pertama, router. Router adalah berfungsi untuk menggerakkan lalu lintas data antara jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Yang kedua, switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal untuk bertukar data secara efisien. Yang ketiga ialah access point. Access point yang menyediakan akses near kabel dalam jaringan, memungkinkan perangkat untuk terhubung secara wireless. Yang keempat, hub atau opsional. Meskipun kurang umum saat ini, hub dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Yang kelima adalah very well. Very well adalah melindungi jaringan
dari akses yang tidak sah dan mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Yang selanjutnya yang terakhir ialah modem. Modem adalah mengubah sinyal data dari jaringan penyedia layanan seperti ISP menjadi format yang dapat digunakan oleh jaringan lokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum.